Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang ada salah satu yang sangat menghantui. Ketika kita sakit anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia itu ada beberapa yang memang sangat menakutkan ya, sangat menakutkan sekali. Eh, di antaranya adalah ketika saya ingat-ingat lagi itu ke, ketika kita eh, takut dengan apa yang kita rasakan, karena kita masih ada anxiety-nya ya. Jadi ada beberapa sebelum sembuh itu, sebelum kita anxiety-nya hilang, benar-benar hilang itu, kita masih merasakan setiap kali ada yang dirasakan di dalam tubuh, kita langsung kumat anxiety-nya, kita langsung nggak nyaman, kita langsung langsung naik aja asam lambungnya. Nah, sedangkan asam lambung tersebut menekan terlalu saking banyaknya, itu menekan, membuat ada connect ya kepada otak itu, jadi membuat sedikit cemas lah, jadi sedikit cemas. Itu biasanya sering terjadi dulu, saya sering terjadi. Kalau diingat-ingat lagi, cara untuk mengatasi hal tersebut itu biasanya ya harus harus dilatih. Kalau menurut saya tetap harus dilatih. Contoh, ketika kita masih fobia keramaian, ketika kita di tempat keramaian, saya pernah buat video itu, ketika saya ke depo bangunan nganterin teman saya beli peralatan rumah tangga itu, saya tiba-tiba langsung kumat aja. Begitu kumat, apa yang saya lakukan? Saya harus keluar dari tempat tersebut, dan saya keluar di parkiran, saya sempat saya menyulut rokok. Sebelum rokok habis sudah selesai, cemasnya sudah hilang, sudah menurun lah, sudah menurun. Karena apa? Karena trauma lah. Untuk menghilangkan trauma tersebut itu kita harus melatih dengan sesuatu yang sama. Dan ketika 3 hari berikutnya, saya ada teman satunya lagi, ketika eh, minta keluar, ayo kita keluar, saya tantang diri saya, tolong tolong kita keluarnya ke tempat yang rame dong. Kenapa? Karena 3 hari yang lalu saya sempat kumat di tempat keramaian, tahun lalu begitu pernah saya. Langsung diiyakan, teman saya mengiyakan, akhirnya saya lakukan ke tempat yang ramai. Di tempat yang ramai ternyata tidak kumat, tidak ada masalah, jadi dilawan. Contoh lagi, ketika ke kondangan, ke kawinan, dulu pernah saya membuat video, saya pulang dari kondangan langsung keliengan, langsung sumpek, langsung ngeblank, langsung ini ada yang dirasakan di ulu hati, ini begini-begini, keliengan dan lain-lain. Nah, itu harus dilawan. Kenapa? Karena urusannya itu dengan otak kita. Yang bermasalah itu sebenarnya bukan di fisik kita, lebih-lebih ke otak kita. Dengan cara apa? Dilawan. Untuk menghilangkan trauma tersebut, caranya adalah dilawan. Tapi pelan-pelan ya, butuh waktu. Saya butuh waktu untuk melawan hal tersebut itu berbulan-bulan. Apalagi kalau hanya sekedar masih sakit anxiety disorder sekitar 6 bulan gitu kan, masih masih suka kumat-kumatnya kalau seingat saya dulu. Kalau sudah 1 tahun lebih seperti saya ini ya, ya saya sudah melakukan kegiatan aktivitas normal sehari-hari seperti orang yang nggak pernah sakit anxiety, karena saya sudah lupa. Jadi saya juga jarang bikin video, padahal saya bikin video itu untuk dokumentasi bahwa saya pernah sakit seperti ini. Nanti saya lihat sendiri, oh dulu saya pernah lebih parah dari ini, yang saya rasakan lebih parah dari ini, yang lebih parah dari ini. Saya membuat videonya hanya untuk itu sebenarnya. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa termotivasi untuk bisa sembuh dengan cepat, ya alhamdulillah, ya diikuti saja. Kalau saya metodenya seperti itu tadi, saya lawan. Ketika kemanten, kekawinan, bukannya saya trauma, terus ketika ada yang ngajak kekawinan lagi, saya menantang untuk ikut. Saya ikut dong kekawinan, saya coba lagi ketemu dengan orang-orang lagi. Jadi ketika saya rasakan, terus saya ingat-ingat, oh ini hanya masalah psikis saja, ini hanya masalah eh, ketakutan di tempat keramaian saja, begitu. Jadi dilawan, semakin sering kita lawan, ya awal-awal ya jelas kalah lah, pasti kita kalah, sering kali kalah, tapi lama kelamaan kan akhirnya menang. Sekarang saya sudah nggak pernah berpikir ketika harus ke keramaian, kayak 2 hari yang lalu itu saya harus ke ngantar teman saya ke kawinan, ya nggak ada masalah. Terus ada ke acara hall-hall, saya sering sering dapat undangan hall-hall itu, ya nggak ada masalah. Selamatan orang meninggal itu nggak ada masalah. Menghadiri pemakaman juga sudah nggak ada masalah. Awalnya ketika menghadiri ke pemakaman, ada di video saya, setelah pulang dari pemakaman itu langsung drop, langsung langsung mental down lagi. Saya pernah ketika berangkat itu antusias banget, wah ini tetangga depan rumah. Begitu saya berangkat di sana, nggak, sepertinya nggak ada masalah, tapi ketika jenazah sudah diberangkatkan langsung drop, langsung lemas, langsung terasa terasa nggak nyaman semua.
Itu pernah terjadi. Sampai sekarang nggak ada masalah. Sekarang sudah bisa mengubur sampai ke pemakaman pun sudah nggak ada masalah, sudah bisa. Eh, jadi di hematnya itu ketika kita takut akan sesuatu tersebut, kita jangan lawan, ya kita keluar aja dari zona tidak nyaman tersebut. Tapi dalam waktu dekat kita lawan lagi, kita biasain lagi, semakin sering kita biasain, nanti kita jadinya akan jadi terbiasa, trauma itu akan hilang. Ya itu tadi cara cara menghilangkan trauma itu, kalau buat saya itu hanya begitu saja. Awalnya trauma nyetir. Ketika saya setiap kali saya nyetir kena macet sedikit saja itu sudah paniknya minta ampun. Sudah kayak mau meninggal di tempat aja, sampai hampir panic attack pernah saya nyetir di kemacetan di daerah Surabaya. Wah, sangat-sangat menakutkan. Pulangnya dengan wah serem sekali, horor. Tapi saya lawan. Sekarang saya sudah nyetir ke Solo sudah nggak ada masalah. Nyetir ke Jakarta juga nggak ada masalah. Ketika pergi dengan anak istri dan keluarga nggak ada masalah. Pergi kemanapun sudah nggak ada masalah. Cuman kalau di saya per hari ini, kalau sudah 1 tahun lebih ini, sakitnya itu malah lebih terasa di fisiknya. Meskipun anxiety-nya sudah nggak ada ya. Saya bilang nggak ada lah. Saya anggap nggak ada. Meskipun tinggal sedikit itu saya anggap nggak ada. Ada permasalahan di diri saya itu sampai detik ini itu ketika disuguhin kopi sama susu itu mesti agak nggak nyaman perut. Itu saya masih belum bisa menemukan per hari ini, tapi saya hanya bisa menganalisa sendiri bahwasanya susu itu tingkat asamnya tinggi, kopi juga kafeinnya bikin jantung berdebar. Kalau cuman seperempat gelas saja nggak ada masalah, tapi kalau sampai 1 gelas utuh itu saya masih nggak nyaman, masih terasa nggak nyaman di perut. Itu kalau susu itu bisa sampai keliengan, tapi kalau kopi nggak sampai keliengan. Berdiri juga biasa nggak ada masalah, cuman perut aja terasa begah gitu aja. Tapi kalau susu sampai detik ini saya masih. Kemarin saya keluar main sama teman-teman rombongan, mampir ke salah satu teman saya, dia punya sapi susu. Terus saya iseng-iseng godain, kalau belum distorin susunya boleh deh digodokin seliter, digodokin sama teman saya minum 1 gelas dan ternyata memang bereaksi, saya kelengan hari itu. Tapi sebelum ke rumah temen yang punya susu tersebut, saya ke rumah temen yang ada kopinya. Saya disuguhin kopi, saya minum kopi nggak ada masalah. Setengah gelas, tak, meskipun nggak saya habisin, saya minum setengah gelas nggak ada masalah. Begitu saya minum susu sorenya, ternyata susu itu 2 kali lipat lebih lebih parah untuk untuk menjadikan perut saya ini penuh dengan asam lambung. Jadi saya garis bawahi aja, eh, susu saya hindari. Saya kalau kepingin aja minum dikit-dikit nggak ada masalah. Kalau susu instan biasanya nggak ada masalah, susu kotak, ultramilk atau apapun itu nggak ada masalah. Tapi kalau susu asli saya bermasalah. Ada beberapa orang yang nggak kuat dengan madu. Kalau saya madu aman, kurma saya aman, nggak ada masalah. Terus apalagi ya, yang serem kemarin itu saya baru nemu itu, kemarin saya jus tomat 5 saya jus, saya jadikan satu, saya minum sehari itu juga begah langsung. Begah sorenya, nggak langsung sih ya, saya minum pagi kan setelah sarapan, saya minum tomat. Saya pikir tomat bagus buat kulit, buat permajaan kulit ini dan lain-lain. Ternyata ketika saya minum dengan porsi yang banyak di hari yang sama, ternyata perut jadi begah. Sorenya udah begah, saya nggak nyaman perut. Akhirnya sempat saya minumin omeprazole, kalau nggak salah sempat reflux ya, sedikit reflux waktu itu. Loh, ini kan sudah hampir setahun saya nggak ngerasain reflux ini, atau 7 bulanan saya nggak ngerasain reflux. Ini kok datang lagi ini reflux? Ternyata jus tomat itu ternyata membuat asam lambung semakin tinggi. Jadi saya stop minum jus tomat dengan porsi yang banyak. Kalau sedikit nggak ada masalah. Nah, kembali lagi ke membebaskan diri dari trauma. Caranya adalah dilawan, di diajari lagi diri ini untuk melakukan sesuatu yang membuat kita trauma tersebut jadi hilang traumanya. Jadi kita lawan, tapi jangan dilawan penuh ya. Dilawan, tinggal nggak kuat, tinggal ada kesempatan lagi kita lawan lagi, nggak kuat tinggal lagi, kita lawan lagi, kita tinggal lagi. Semakin sering kita melawan tentang perasaan trauma tersebut, nanti traumanya juga akan hilang dengan sendirinya. Asalkan anxiety-nya sudah hampir sembuh. Harus sembuh dulu, anxiety harus sembuh dulu. Kalau anxiety-nya masih kuat, kecemasannya masih kuat, ya susah. Ya itu tadi, ngelawannya ya mengatasinya harus dengan dilawan. Kalau menurut saya harus dilatih untuk melawan. Pelan-pelan nanti lama kelamaan akan membaik dengan sendirinya. Saya per hari ini sudah 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Per hari ini saya sudah nggak, jarang sekali bikin video, bisa jadi 1 bulan sekali, atau itu malah nggak
nggak terlintas untuk bikin video, sudah beraktivitas normal, harus mencari uang dengan menghidupi anak dan istri. Saya harus move on dengan kondisi saya, harus benar-benar melupakan pernah terjadi sesuatu yang buruk terhadap diri. Jadi kita harus benar-benar semangat. Saya sudah hilang, sudah jalan, sudah nggak seperti orang normal lah, sudah seperti orang normal, nggak ada kendala sama sekali. Saya iseng aja saya sini bikin video tentang itu tadi, mengingatkan bahwasannya menghilangkan trauma dengan begitu caranya kalau di metode saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.